Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sip, mantap. Baik. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan apabila ada keluarga kita yang sedang kurang sehat, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan kembali. Anak-anakku yang keren, anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kali ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran kelas 6 semester 1. Ya. Kalian tahu lingkaran? Nah, ini adalah lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Ini ya, keliling lingkaran ya. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, supaya menambah berkah pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pada pertemuan kali ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kalian pun bisa memahami apa yang nanti akan Bapak sampaikan. Anak-anakku, jangan lupa pandemi masih belum berakhir. Jadi Bapak selalu mengingatkan protokol kesehatan. Jangan sampai kita lupa dengan masker. Kemudian kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan ya. Baik anak-anakku yang sehat, anak-anakku yang keren, anak-anakku yang kece badai. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan disampaikan adalah menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Indikatornya, menghitung keliling lingkaran, dan tujuannya siswa dapat menghitung keliling lingkaran. Jadi anak-anakku, setelah anak-anakku melihat dan menonton video ini, Bapak harapkan kalian dapat mengerti tentang lingkaran, memahami tentang keliling lingkaran, dan juga bisa menghitung keliling lingkaran. Ya. Baik, kita mulai ya. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar lingkaran. Ini apa namanya? Ya, ini adalah jangka. Ya. Nah, ini adalah jari-jari. Bapak sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya, ini adalah jari-jari. Kemudian yang ini adalah diameter. Ya, diameter ini kalau jari-jari setengah, kalau diameternya 1 ke sini ya. Baik, kita baca bersama-sama. Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Ya, ini Benny menggambar lingkaran nih dengan jari-jarinya 7 cm. Ini ya, ingat ini 7 cm ini adalah jari-jari. Kalau ke sini diameter ya. Diameternya berapa berarti? Ini adalah, iya betul, 14 ya. 7 dikali 2, 14. Atau 7 ditambah 7, 14. Itu diameternya. Kemudian Benny mengukur keliling lingkaran. Hasilnya 44 cm. Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Nah, jadi Benny ini mengukur keliling lingkaran ini. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bisa mengukur keliling lingkaran dengan menggunakan tali. Kemudian setelah penuh lingkaran ini oleh tali tersebut, maka talinya
bisa dipotong atau bisa ditandai, kemudian diukur menggunakan penggaris berapa nanti hasilnya. Nah, Benny ternyata sudah mengukur, hasilnya adalah 44 cm untuk keliling ini, ya. Kita teruskan lagi. A adalah panjang keliling, ya. Kemudian D adalah panjang diameter lingkaran. Perbandingan antara keliling dan diameter adalah ini. Ingat ya, K ini adalah untuk keliling lingkaran, sedangkan D ini adalah untuk diameter lingkaran. Tadi Benny sudah mengukur, kelilingnya adalah 44, ya. Kemudian diameternya tadi adalah 14. Kenapa sebabnya? Tadi kan jari-jarinya 7. Kalau diameternya berarti 7 dikali 2. Hasilnya adalah 14. Kemudian kita akan sederhanakan, ya. Kalau menyederhanakan pecahan ini, dua-dua bilangan ini, dua-duanya dibagi menggunakan atau dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Jadi 44 dibagi 2, 14 pun dibagi 2. Artinya bilangan yang sama yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, ya. Kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 22/7, 44 dibagi 2, 22, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Maka 22/7. Dan 22/7 kita bisa bagi menggunakan akan mencari angka desimal, misalkan kita akan bagi, ya. Ini kita akan bagi 22/7 22 dibagi 7 hasilnya 3,14. Bukan 3,14 tapi 3,14, ya. Itu dibacanya. Paham ya sampai sini? Ini adalah hasil dari Benny mengukur kemudian dibandingkan dengan diameter. Maka hasilnya 22/7 atau 3,14, ya. Nah, sebelum dilanjutkan, nah ini tadi Bapak menyampaikan ini adalah jangka. Jangka itu apa sih? Jangka adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Nah, ini jangka, ya. Jadi jangka itu kalau misalkan kalian punya jangka, silahkan boleh menggambar lingkarannya menggunakan jangka. Biar pas ukurannya, ya. Nah, Bapak ingatkan kembali tentang diameter. Diameter adalah 2 kali jari-jari, atau D sama dengan 2R ini, ya. 2 kali jari-jari. Jadi diameter ini 2 dikali jari-jari, berarti jari-jarinya 2. Ini kan 7, kalau 2 tambah 7 lagi, jadi 14. Jari-jari adalah diameter dibagi 2. Nah, kalau jari-jari, diameter dibagi 2. Misalkan ini 14 diameternya. Berapa jari-jarinya? Berarti jari-jarinya tinggal dibagi 2, maka hasilnya 7. Paham sampai sini, ya? Baik, kita lanjutkan. Hasil pengamatannya bagaimana yang ini, ya? Nah, hasil pengamatan 1, maksudnya hasil pengamatan yang nilainya 22/7, ya. Hasil tersebut merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Dan yang hasil pengamatan 2 pun, atau yang nilainya 3,14 ini, sama, itu merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran, ya. Sehingga berdasarkan pengamatan 1 dan 2 atau angka atau bilangan 22/7 dengan 3,14 ini, maka nilai K per D disebut konstanta. Yang ini ada lambang ini namanya pi, ya. Jadi ini adalah pi. Jadi nilai pendekatan untuk pi, ingat ya ini nama pi. Jadi nilai untuk pendekatan untuk pi adalah 22/7 atau 3,14, ya. Jadi bisa 22/7 atau 3,14. Sebab nanti kalian pada saat menghitung lingkaran tidak akan lepas dari pi ini. Jadi kalian bisa menggunakan 22/7 atau 3,14, ya. Kamu juga dapat menghitung nilai pi melalui tugas proyek. Nanti ada tugasnya. Berdasarkan pengalaman 1 dan 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pi sama dengan K per D. K
Kenapa K per D ini? Sebab tadi sudah kita ketahui di pengamatan itu bahwa perbandingan antara keliling dan diameter ini hasilnya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, 22/7 dengan 3,14 ini merupakan hasil dari perbandingan K dibagi D atau K dengan D. Ya, paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Untuk mencari panjang keliling lingkaran adalah K sama dengan Pi dikali D atau K sama dengan Pi D. Ya. Nah, perhatikan. Untuk mencari panjang keliling, jadi kalau misalkan kita akan mencari panjang keliling lingkaran, rumusnya adalah K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan Pi D. Ini kan ada kalinya. Pak, ini mah tidak ada kalinya. Ini sama artinya. Pi dikali D sama saja ya. Hanya ini ditulis kalinya, kalau ini tidak ditulis kalinya. Tapi kalau misalkan kalian nanti menemukan rumus yang seperti ini artinya Pi dikali D. Yang kali ini tidak usah dituliskan, atau ada juga yang dituliskan dengan titik ya. Nah, pada materi sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa diameter besarnya sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan di atas bahwa diameter ini 2 kali jari-jari. Nah, ini 2 kali jari-jari ya, sama tidak ada kalinya, tapi ini artinya 2 kali jari-jari ya. Maka K sama dengan Pi dikali D ya. Maka K sama dengan Pi dikali D. Ini adalah rumus mencari lingkaran. Atau K sama dengan Pi kali 2R atau K sama dengan 2 pi R ya. Nah, kenapa Pak ada 2 rumus begini? Nah, ini kalau anak-anak ini kalau misalkan kalian nanti pada suatu soal diketahuinya diameter dan kalian diharuskan mencari keliling, maka gunakan rumus yang ini. Atau misalkan kalian diameter dan pi-nya sudah apa? Kelilingnya sudah ada, pi-nya pasti ada, tinggal mencari diameter, maka gunakan rumus yang ini. Kalau misalkan nanti di soalnya kalian menemukan soal disuruh mencari luas keliling, mencari keliling lingkaran, maka kemudian yang diketahuinya adalah jari-jari, maka yang digunakannya adalah rumus yang kedua ini ya. Ini rumus yang ke-1, ini rumus yang kedua. Rumus yang pertama apabila diameter yang diketahui, rumus yang keduanya apabila jari-jari yang diketahui. Sampai sini paham? Iya, baik. Keren ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang 22/7 ini dapat digunakan apabila diameter atau jari-jari lingkarannya kelipatan 7. Kemudian, yang 3,14 ini dapat digunakan apabila bukan kelipatan 7. Artinya, kalau kalian nanti menemukan soal mencari keliling lingkaran, kemudian yang diketahuinya adalah diameter ataupun jari-jarinya, tapi atau misalkan kelilingnya yang bukan kelipatan 7, maka kalian gunakan yang 3,14. Kalau misalkan kelipatan 7, gunakan 22/7, artinya supaya gampang membaginya. Ya, kelipatan 7 apa saja Pak? Yang mana saja? Ada 7, kemudian 14, kemudian ada 21, ada 28, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya, jadi yang kelipatan 7 itu adalah bilangan yang bisa dibagi 7. Ya, paham sampai sini? Oke, paham. Coba sekarang kita latihan sebentar, sedikit-sedikit ya. Nah, coba ini ya. Ini tentang jari-jari nih. Nah, nomor 1 ini jari-jari lingkarannya A. Maaf, jari-jari lingkaran A adalah 5 cm. Maka diameternya berapa coba? Berapa? Iya, diameternya adalah 10 karena 5 dikali 2 adalah 10. Ya, tadi kan disampaikan oleh Bapak diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, sekarang apabila lingkaran B jari-jarinya 8, maka diameternya adalah 16. Kemudian yang ketiga, apabila jari-jari lingkaran yang C-nya adalah 14, maka diameternya adalah betul 28. Paham ya? Jadi kalau jari-jari dan diameter, kalau misalkan jari-jari dikali 2 untuk mencari diameternya, kalau diameter dibagi 2 untuk mencari jari-jarinya. Seperti itu ya.
kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, ini ada sebuah lingkaran, jari-jarinya 14 cm. Ingat, ini yang diketahui adalah jari-jarinya 14 cm, bukan diameternya. Berarti nanti kita menggunakan rumus yang mana harus paham. Kemudian menggunakan pi yang mana harus paham. Ini kira-kira bisa dibagi 7 atau tidak, ya. Itu harus paham. Lanjutkan. Berarti menggunakan rumus yang kedua, yaitu K sama dengan 2pi R. 2 kali pi kali R. Kenapa sebabnya menggunakan rumus yang ini? Diketahuinya adalah jari-jari, sehingga menggunakan rumus yang K sama dengan 2pi R. Kemudian setelah ini kita masukkan angka-angkanya, ya. Kalau sudah kita tulis rumusnya, kita masukkan angkanya. K sama dengan 2pi R. Kemudian di bawahnya K sama dengan 2-nya tetap kita gunakan. Ya, kemudian dikali. Kemudian pi-nya berapa? Pi-nya adalah 22/7. Kenapa 22/7? Tadi Bapak sampaikan apabila jari-jari atau yang diketahuinya bisa atau kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Kan 14 bisa dibagi 7, betul tidak? Iya, betul. Berapa hasilnya? 2 kali 22 kali 2. 2-nya ini tetap turun, yang 2-2-nya yang atas ini, yang 2 ini merupakan hasil dari pembagian 14 dibagi 7. Paham sampai sini? Iya. Maka hasilnya adalah 80, 82 kali 22 kali 2. Hasilnya 88. Jadi keliling lingkarannya adalah 88 cm. Paham sampai sini? Baik, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah, Dayu ingin menghias keliling tutup tempat makanan seperti gambar 2.8 berikut. Dayu menghiasnya dengan pita berwarna biru. Dayu perlu menentukan panjang diameter tutup terlebih dahulu. Ini adalah gambar 28, ini merupakan tutup tempat makan yang ingin Dayu tutup ini, ya. Cara mengukur garis pada tutup makanan Dayu mendapatkan panjang garisnya adalah 5 cm. Berapa cm panjang pita yang dibutuhkan Dayu yang tepat? Jadi Dayu ini sudah mengukur ini menggunakan penggaris. Ini 15 cm. Ini namanya apa? Ini adalah kalau panjang begini, ini kan titik tengah nih. Kalau ke sini jari-jari, kalau ke sini iya, ini adalah diameter, ya. Kita lanjutkan. Penyelesaiannya adalah rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan pi kali D. Kenapa kita menggunakan rumus yang pertama ini? Sebab yang diketahuinya adalah diameter. Kalau yang pertama tadi jari-jari, ya, harus paham. Kemudian masukkan nilai pi. Pi-nya 3,14. Kenapa menggunakan 3,14? Tadi Bapak sampaikan kalau yang kira-kiranya tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, gunakan pi yang 3,14. Ya, ini kan 15 tidak bisa dibagi 7 ya, maka kita gunakan yang 3,14 ya. Sebetulnya bukan tidak bisa dibagi 7, artinya ini bukan kelipatan 7, biar kita mudah membaginya sehingga menghasilkan bilangan bulat pada saat pembagiannya ya. Dengan demikian diperoleh K sama dengan 3,14 kali 15 ya. Ini kan rumus awalnya, ini rumusnya ini, kemudian kita masukkan pi-nya 3,14, kemudian D-nya ini adalah 15. Maka hasilnya 47,1. 3,14 kali 15 hasilnya 47,1. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Dayu adalah 47,1 cm. Paham sampai sini? Baik. Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya adalah keliling sebuah lingkaran diketahui 314 cm. Hitunglah diameter lingkaran tersebut. Gunakan pi. Pi-nya ini 3,14. Mengapa? Kemudian jelaskan. Ya. Baik, ini yang diketahuinya adalah keliling. Kalau tadi diketahuinya jari-jari, kemudian contoh yang keduanya yang diketahuinya diameter, yang ini adalah keliling yang diketahui. Penyelesaiannya adalah, maka kita
menggunakan rumus yang pertama yang ini, K sama dengan PD. Kenapa PD? Ini kan P-nya sudah ada. Kemudian kelingnya sudah ada. Yang dicari kita adalah diameter ya. Jadi yang dicarinya adalah diameter nih. Tetap kita tuliskan rumusnya dulu. Kemudian sudah seperti ini. Ketika kita mencari diameter, maka yang K ini, keliling ini dibagi V. Ya, jadi K ini dibagi V. Jadi D sama dengan K per Pi. Ya, jadi kalau mencari diameter ini, tinggal kalian pindah ruas K-nya ini masuk ke sini, kemudian dibagi V. Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita masukkan dari sini, kita masukkan dulu angkanya. Yang angka ini kan 314 ya. Kemudian dibagi 3,14, P-nya kan 3,14, hasilnya 100. Jadi panjang diameter lingkaran adalah 100 cm karena kelingnya adalah 314. Pak, bagaimana cara menghitung yang 314 sebagai 3,14 hasilnya 100? Ini ya. Nah, cara menghitung pembagian bilangan bulat dengan desimal. Ini kan 314 nih ya. Kemudian dibagi 3,14 hasilnya 100. Cara menghitungnya sebagai berikut ya. 3,14 dibagi 314 dibagi 3,14, maka 314 dibagi 314 per 100. Pak, ini dari mana 314 lagi? Nah, ini kan 3,14. Di bilangan desimal, di pecahan desimal nih, 3,14 apabila ada dua angka di belakang koma, ini kan dua angka. 1, 2 ada angka 1, ada angka 4. Ini komanya kan? Jadi ini 3,14. Ya. Ini adalah per 100. Kalau ada 3 angka, ada satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000 dan seterusnya ya. Ini kan 2 angka, 1, 2, berarti 314 per 100. Paham ya? Jadi kalau ada 2 angka di belakang koma, ini namanya per 100. Kemudian kita lanjutkan. 314 dikali 100 per 314. Maaf ya. Nah, ini tidak ada ya teman anak-anakku. Bapak salah nulis. Jadi 314 dikali 100 per 314. Yang ini tidak ada nih ya. Yang ini tidak ada. Baik, kita teruskan. Maaf ya, yang ini Bapak hapus dulu. Tidak ada ya. 314 dikali 100 per 314. 314 dikali 100 per 314. Kali ini dari mana? Kemudian Pak, ini 100 bisa pindah, bisa tukar begini. Nah, ini sudah peraturannya seperti itu. Kalau pecahan desimal, kalau misalkan pembagian itu yang pertama, ketika ini bagi, maka pindah ke sini menjadi kali. Kemudian kalinya itu setelah dikali, ini bilangannya ini harus ditukar. Yang tadinya 314 per 100 sekarang ditukar menjadi 100 per 314. Paham ya? Jadi ini ditukar. Jadi 314 kali 100 per 314. Kemudian yang 314 ini ya dibagi 314. Ini dicoret ya. Ini dicoret, maka sisanya hasilnya 1. 314 dibagi 314 hasilnya 1. Tinggal 1 kali 100. 1 kali 100. Hanya ini yang belum ya. 1 kali 100. 1 ini adalah hasil dari pembagian ini. Kemudian yang kali 100 ya. Maka 1 kali 100 hasilnya adalah 100. Paham ya? Jadi ingat di sini kalau misalkan pembagian pecahan ini dirubah kali, kemudian 100 per 300 kemudian ditukarkan ya, maksudnya seperti itu. Itu kalau pembagian pecahan bilangan bulat dengan pecahan. Baik. Ini ada soal. Silakan soalnya kalian tulis, kalian foto, kemudian
Jawabannya boleh kalian kirimkan ke Bapak, silakan dikirimkan ke Bapak, boleh menggunakan foto, hasilnya difoto ke Bapak, atau kalian bisa menggunakan pesan suara, hasilnya berapa, kemudian cara menghitungnya tadi rumusnya apa, silakan, atau boleh menggunakan video pada saat kalian mengerjakannya, atau apa saja yang menurut kalian itu nyaman dan mudah dikerjakannya. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih memahami dan cepat memahami yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu dan keberkahan selalu menyertai kalian. Dan marilah kita berdoa bersama-sama agar semua keluarga kita semuanya diberikan kesehatan dan dihindarkan dari virus pandemi COVID-19. Hanya itu, mudah-mudahan kita tetap sehat dan ingat selalu semangat. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.